Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadeo Sukodama NIM 054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang diberlakukan per 1 Januari 2001. Undang-undang yang tersebut merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur terpisah sebagaimana telah diuraikan di atas. Berbagai definisi pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan agar mudah dipahami. Ada beberapa definisi pajak penghasilan menurut para ahli perpajakan. Yang pertama yaitu menurut resmi, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Yang kedua, menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun. Yang ketiga yaitu menurut Suwandi, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Dari beberapa pendapat menurut para ahli, maka pengertian pajak penghasilan menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Baik, yang selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, disebutkan tentang apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan. Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan ini bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berikut adalah objek PPH yang termasuk dalam Undang-Undang Pajak. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Yang kedua yaitu hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga yaitu laba usaha. Yang keempat yaitu keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Yang selanjutnya yaitu keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan alihan usaha atau organisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan serta pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harga tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisi hasil usaha koperasi. Yang kedelapan yaitu royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang kesepuluh yaitu penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang kesebelas, keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pembebasan utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi pihak yang semula berutang. Sedangkan bagi pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang di debitur kecil, misalnya kredit usaha keluarga prasejahtera atau KUKESRA, kredit usaha tani atau KUD, kredit usaha rakyat atau KUR, kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak. Yang ke-12 yaitu keuntungan selisih kurs mata uang asing. Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Yang ke-13 yaitu selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14 premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Yang ke-15 yaitu iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17 yaitu penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak. Yang ke-18 yaitu imbalan bunga. Yang ke-19 yang terakhir yaitu surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek pajak penghasilan adalah surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan memperhatikan karakteristik Bank Indonesia. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu subjek pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atau objek pajak berupa penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Subjek pajak terdiri dari beberapa subjek seperti yang pertama yaitu orang pribadi, yang kedua yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimasukkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Yang ketiga yaitu badan merupakan sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang keempat yaitu bentuk usaha tetap atau BUT, ialah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Contohnya tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, dan yang lainnya. Subjek pajak dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, subjek pajak dalam negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang keempat yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Yang kelima yaitu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu jenis pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan ada bermacam-macam. Berikut ini jenis pajak penghasilan yang banyak bersinggungan dengan wajib pajak. Wajib pajak penghasilan ada pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kewajiban pajak pada pajak penghasilan melekat pada wajib pajak atau subjek pajak bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan. Berdasarkan bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kewajiban membayar pajak penghasilan dapat pula dikenakan untuk penghasilan diperoleh pada tengah atau akhir tahun selama ia diterima dalam tahun pajak tertentu tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak atau tax base adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Secara sederhana, pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan DPP tersebut dengan tarif pajak yang berlaku di dunia yang dikenal hingga saat ini dikelompokkan ke dalam 3 kategori yaitu penghasilan dan bisnis, income dan bisnis, konsumsi atau disebut dengan consumption, dan kekayaan atau wealth. Yang selanjutnya pada masing-masing kategori tersebut dikenakan jenis pajak tertentu. Yang terakhir yaitu kompensasi kerugian. Dalam dunia usaha, keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang biasa terjadi. Ada kalanya sebuah usaha mengalami keuntungan dan ada kalanya juga sebuah usaha mengalami kerugian. Dalam konteks pajak penghasilan, keuntungan yang diperoleh adalah objek pajak penghasilan. Sebaliknya, kalau terjadi kerugian, maka wajib pajak tidak akan terkena pajak penghasilan. Baik, sekian video presentasi ini saya buat untuk melengkapi nilai ujian akhir semester pada semester 6 kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton dan bisa menambah nilai bagi mata kuliah yang diberikan. Akhir kata saya ucapkan Om Santi.